Halo, selamat datang di channel tutorial. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita sama-sama mau belajar rumus if bertingkat pada Excel dengan mudah dan simple. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya tentang rumus if, tapi kali ini kita akan bahas rumus if yang bertingkat. Jadi apa kegunaan dari rumus if bertingkat ini? Nah, rumus ini bisa digunakan untuk mencari sebuah nilai dengan kriteria yang lebih dari satu ya. Nah, kalau kalian mau belajar rumus if dari awal, kalian bisa klik link video di akhir video ini yang bahas tentang rumus if. Nah, contohnya di sini untuk penggunaan rumus bertingkat, saya sudah sediakan data ya. Misalnya di sini ada sebuah data siswa dengan nilai. Nah, kita disuruh untuk membuat predikatnya dengan kriteria yang ada di bagian sampingnya nih. Kriteria nilai dari angka 91 sampai 100, predikatnya adalah A, kemudian nilai 71 sampai 90, predikatnya adalah B, lalu nilai 61 sampai 70, predikatnya adalah C, dan 0 sampai dengan 60, predikatnya adalah D. Sebenarnya bisa saja ya kita tulis manual, oh 62 ini pasti predikatnya adalah C, 94A, seperti itu ya. Tapi ini kalau datanya sedikit. Nah, kalau datanya banyak, kalian bisa menggunakan rumus if bertingkat karena ada banyak kriteria yang digunakan. Oke, langsung saja kita coba ya untuk menuliskan rumus if bertingkat ini. Sama seperti biasa untuk penulisan rumus di Excel, kita awali dengan sama dengan seperti ini. Lalu kita tuliskan rumus if, lalu buka kurung. Nah, kita bisa masukkan untuk logical testnya atau nilai yang mau kita tes ya. Nah, nilainya di sini acuannya adalah nilai di bagian sel D2 ya, di bagian nilai di sini. Nah, di sini kita masukkan kriteria yang pertama, yaitu predikat A nilai 91 sampai 100. Jadi, jika sel D2 lebih besar dari 90 ya, dari 90, maka hasilnya adalah predikat A seperti ini. Nah, sebagai pengingat kenapa kita harus tambahkan koma di sini? Di sini koma adalah sebagai pemisah ya. Jadi kalian bisa perhatikan di format penulisan rumus Excel kalian menggunakan koma atau titik koma. Di sini saya menggunakan koma ya. Kalau di tempat kalian menggunakan titik koma, ya kalian gunakan titik koma. Lalu karena kita mau menuliskan keterangan A di sini, jadi jangan lupa diawali dengan tanda petik 2 dan ditutup dengan tanda petik 2 seperti itu. Nah, kita sudah menuliskan kriteria pertama ya. Jika sel D2 lebih besar dari 90, maka hasilnya adalah A. Kita tuliskan untuk kriteria yang kedua, yaitu kita tulis lagi if-nya ya. If, buka kurung, jika sel D2 lebih besar dari berapa? Dari 70, maka hasilnya adalah predikat B. Kita tulis huruf B, tanda petik 2, lalu koma lagi seperti ini. Kita masukkan untuk kriteria yang ketiga, kita tulis lagi rumus if, buka kurung. Nah, di sini jika sel D2 ya, D2 lebih besar dari berapa? 60, maka hasilnya adalah predikat C. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah masuk ke kriteria yang terakhir. Untuk kriteria terakhir, kalian nggak perlu tuliskan lagi rumus if, tapi kalian bisa langsung tuliskan hasilnya seperti ini, yaitu predikat D. Apa maksudnya? Jadi maksudnya jika ada nilai yang tidak memenuhi kriteria sebelumnya yang sudah kita tulis ya. Di sini ada 3 kriteria. Jika tidak memenuhi, maka dia akan masuk hasil predikat D seperti itu. Terakhir kita tinggal tutup kurung 3 kali seperti ini. Kenapa kita tutup kurung 3 kali? Karena sebelumnya kita sudah buka kurung 3 kali juga ya. 1, 2, 3, jadi tutup kurungnya juga 3 kali. Jika sudah, kita tinggal tekan enter,
Maka kita sudah dapat predikatnya C ya. 62 di sini sesuai predikatnya adalah C. Kita tinggal copy rumusnya ke bawah dengan cara klik 2 kali bisa, dengan cara tarik seperti ini juga bisa, dengan cara copy paste manual juga bisa. Oke, nah di sini kita tinggal matikan rumusnya saja. Nah, kenapa disebut dengan if bertingkat? Karena kalau kalian perhatikan di sini ada 3 if yang kita gunakan ya. 1, 2, 3. Inilah mengapa disebut dengan if bertingkat. Jadi kita telah menguji lebih dari 1 kriteria seperti itu. Kita matikan rumusnya. Copy. Oke. Jadi inilah cara untuk menggunakan rumus if bertingkat ya teman-teman. Ini adalah salah satu contohnya. Bagaimana? Teman-teman sudah paham sampai di sini? Jika kalian belum paham atau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bisa bantu kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Kita sudah selesai belajar rumus if bertingkat pada Excel dengan mudah dan simple. Sampai jumpa lagi.